suatu malam saya lagi nyetir mobil di daerah Jakarta Pusat. Tiba-tiba kambuh dan saya mendengar suara dari mobil saya sendiri. Dan mobil saya sendiri menyuruh saya untuk menabrakkan mobil saya sendiri untuk menabrakin ke motor yang ada di depan saya. Dan saya lakukan. Aduh. Jadi saya gas kencang-kencangnya dan saya tabrakin mobil saya ke motor yang di depan saya. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang kehidupannya sungguh penuh dengan tantangan. Begitu banyak kisah-kisah di masa lalunya yang membuat kita berpikir, oh tidak mungkin akan bisa survive. Tapi sampai saat ini, beliau telah menjadi hambanya, menjadi evangelis yang melayani Tuhan, melayani anak muda, yang kisah hidupnya sangat inspiratif dan menjadi berkat kepada begitu banyak orang. Immanuel Natalio, ya. Selamat datang. Terima kasih ya Immanuel. Sama-sama. Udah bersedia datang. Sama-sama. Saya sempat melihat beberapa podcastnya dan sangat-sangat menjadi berkat ya. Iya. Kenapa? Karena saya merasakan sekali bagaimana dunia kini, khususnya di anak-anak muda, yang namanya apa yang digumulkan pernah digumulkan oleh bahkan sampai saat ini masih digumulkan ya, Immanuel ya, mengenai mental health, mengenai penyakit HIV, mengenai drugs, itu adalah sesuatu yang semakin lama semakin merebak gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba jadi begitu besar saat ini di dunia ini, di masa akhir ini ya. Jadi betapa perlunya berita-berita dan betapa perlunya kesaksian-kesaksian yang menguatkan sahabat Crosstalk di tempat ini yang menyaksikan ini. Bagaimana seorang Immanuel Natalio yang boleh dikatakan hampir mati waktu itu ya. Betul ya? Sudah koma ya? Sudah koma. Koma 4 hari. Koma 4 hari yang sudah divonis nggak mungkin bisa hidup lagi ya. Betul. Tuh sehat-sehat sekarang. Puji Tuhan. Tubuhnya terlihat bukan segar lagi, udah berlebihan. Ada berlebihan di sini. Oke. Nah mungkin bisa cerita Iman ya bagaimana yang dialami pada masa lalunya. Dari keluarganya udah Kristen belum sih Iman? Dari kecil? Aku dari lahir di keluarga Kristen. Dari kecil udah ikut sekolah minggu, udah dari SD akhir SMP udah mulai pelayanan di ibadah umum, udah mengorbankan Doraemon demi ke gereja kan dulu. Oh gitu. Iya, jadi memang dari kecil udah Kristen banget lah gitu. Dilatih dari orang tua, memang diajak untuk hidup seperti layaknya keluarga Kristen gitulah ya. Ke gereja tuh wajib, sekolah minggu tuh wajib gitu ya. Tapi kapan benar-benar sempat merasakan bahwa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya benar-benar percaya pada Tuhan Yesus secara pribadi? Masih ingat nggak, Iman? Kisahnya? Ya sebenarnya sih aku benar-benar akhirnya sampai committed banget gitu dengan sebagai pengikut Kristus ibaratnya gitu ya. Ya setelah aku beres semua ini di tahun 2020 berarti. Kalau dari dulu ya jujur memang melakukan semua rutinitas agamawi, ke gereja, baca Alkitab, melayani segala macam, ya jujur memang karena percaya dengan Tuhan, betul. Tapi hanya sebatas rutinitas gitu ya, sebatas didikan yang sudah dipupuk, dibiasakan dari kecil gitu. Dan memang diajarkan juga nilai-nilai kehidupan secara Kristiani ya, jadi orang baik. Semuanya kan udah diajarkan ya, baik di gereja maupun oleh orang tua ya. Oke, nah bagaimana terus bisa mengalami yang saya dengar kan awalnya problemnya adalah justru di mental illness ya, Iman ya. Itu bukan dari kecil ada masalah tersebut? Enggak.
Nggak dari kecil. Oke, gimana kisahnya? Kecil seperti anak-anak pada umumnya, tapi waktu saya umur 22 tahun, gejalanya mulai ada gitu. Gejalanya mulai ada. Sebenarnya gejalanya banyak, tapi mungkin kalau bisa diceritain yang cukup yang paling signifikannya adalah pada waktu itu umur 22 tahun saya tuh mulai suka self harm gitu. Jadi suka menyayat muka sama tangan. Jadi semakin banyak darah keluar mengalir dari muka saya, dari tubuh saya gitu. Ada sebuah kekosongan yang terisi gitu. Jadi kalau lihat darah itu ada sebuah kepuasan gitu. Oh gitu ya? Iya. All of a sudden, apa mungkin sebenarnya ada pemicunya atau gimana? Karena mental illness tuh kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Kita rasa anak kita biasa-biasa aja gitu. Iya. Mungkin kalau pemicunya pasti ada ya biasanya ya? Ya nggak tahu pasti. Cuman kalau dulu kan memang harus rutin ke psikolog kan untuk terapi dan segala macam. Jadi ada hipnoterapi, ada CBT, cognitive behavioral therapy dan segala macam gitu. Kalau diurut-urutin mungkin salah satu triggernya pada waktu itu adalah gara-gara kecewa gitu ya. Kecewa dengan keluarga. Dalam hubungan keluarga atau mungkin dengan orang lain gitu. Oh, ada masalah. Ya sesuatu ketidakpuasan atau kesedihan mendalam begitu ya. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba sakit mental illness. Sebenarnya sakit mental illness kalau misalnya dipelajari dari ilmu psikologis tuh antara lingkungan, childhood trauma dan segala macam atau genetis. Kalau genetis berarti dari lahir dong? Turunan. Kalau misalnya papa mamanya atau oma opanya itu punya kecenderungan ke situ, itu juga bisa nurun gitu. Tapi gejalanya muncul nggak harus dari kecil? Enggak. Enggak. Justru research membuktikan bahwa rata-rata orang menyadari kalau dia punya mental illness itu di umur 25. Oh. Rata-rata. Itu something to do with the otaknya atau syarafnya begitu kali ya kalau mental illness ya? Iya, kalau ilmu kedokteran bilangnya ada ketidakseimbangan cairan apalah kimia di otak. Iya, betul. Berarti kayak orang gini ya, kalau orang tua tuh misalnya punya gejala diabetes, anaknya diabetes. Betul, kayak kanker, diabetes sebenarnya sama aja sih. Sama, jadi bisa genetis gitu, bisa genetis juga. Atau ya ada sesuatu yang men-trigger sewaktu masa kecil atau beranjak dewasa gitu. Dan kasusnya Iman tuh menyakiti diri itu termasuk yang ekstrim ya, Man? Iya, salah satunya itu. Tapi gejala lainnya juga ada. Waktu umur 22 saya mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati. Oh, itu biasa schizophrenia loh. Skitso, ya. Schizophrenia. Setelah didiagnosa ya namanya skitso. Jadi mulai suka mendengar suara dari tembok, dari garpu, pisau, cutter, meja. Kadang berhalusinasi, berasa ada orang yang ngomongin, tapi sebenarnya nggak ada gitu. Itu usia 22? 22 tahun. Orang tua bingung, orang tua melihat gejala ini. Melihat, cuman waktu sekarang saya umur 38. Jadi 16 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu yang namanya mental illness tuh belum banyak dibahas ya. Belum ada seminar tentang autism, tentang bipolar, tentang mental health atau apapun itu belum ada gitu. Dan kalau orang pergi ke psikolog, ke psikiater 16 tahun yang lalu, itu dicap orang gila. Betul. Dicap aib. Kalau sampai kita ke psikolog, ke psikiater berarti wah lu pasti orang gila nih gitu ibaratnya gitu. Jadi waktu saya umur 22 itu saya tahu bahwa ada yang salah, ada yang saya berbeda, saya sakit gitu. Saya tidak sama dengan ABG pada umumnya yang umur 20-an. Tapi gak berani speak up ke psikolog atau berobat, jadi hanya bisa self diagnose gitu. Dan karena berhubung memang saya dilahirkan di keluarga Kristen gitu, jadi instead of dibawa ke psikolog, justru dibawanya ke pendeta. Iya. Karena waktu itu bisa dideteksi seperti kayak ada kuasa gelap atau gimana? Iya, jadi malah pendetanya bilangnya, ini ada serangan iblis nih atau roh apa gitu. Ya padahal sekarang saya belajar bahwa ya tidak semua penyakit tuh ada roh-rohnya gitu. Misalnya kita sakit tenggorokan, masa ada roh sakit tenggorokan? Kan nggak mungkin kan gitu. Jadi memang ada sakit ya sakit, memang ada juga ya yang karena serangan roh atau apa gitu. Betul. Jadi kalau dulu memang malah bukan dibawa ke psikolog,
tapi dibawanya ke pendeta, didoain, ditongking-tongking sana sini tapi kok gak keluar rohnya gitu. Iya. Gitu. Jadi mungkin karena itu orang tua sebelumnya juga memang pengetahuannya barangkali begitu ya, mereka juga nggak punya pengalaman memang saya tidak menyalahkan mereka juga karena memang 16 tahun yang lalu kan tadi saya bilang karena mental health itu belum banyak dibahas ya. Dan sangat-sangat aib sekali kalau misalnya orang pergi ke psikolog itu kayak aib keluarga gitu. Masa anaknya ke psikolog berarti anaknya gila ya gitu kan. Jadi kan kayak jadi memang dari keturunan, tapi kalau ditelusuri nggak ada. Keluarga semua aman ya. Aman. Wow, sangat menyulitkan bagi keluarga sebetulnya waktu itu ya. Oke. Terus Iman akhirnya bagaimana? Setelah itu belum memutuskan ke psikolog tuh sampai saat itu. Jadi umur 22 sampai 26 itu saya tidak berobat ke psikolog sama sekali. Jadi hanya mencoba mengobservasi diri, mengamati diri, apa yang men-trigger, apa yang membuat saya penyakitnya kambuh dan segala macam. Oh, jadi tuh enggak sepanjang tahun begitu terus enggak? Enggak. Hanya sekali-sekali gitu munculnya. Betul. Betul. Oh, oke. Gejalanya saya bilang kan suka self harm dan yang kedua suka mendengar suara dari benda mati. Nah, suara yang saya dengar itu adalah suara yang audible, suara jelas di kuping, dan suaranya biasanya itu menyuruh saya untuk self harm. Jadi misalnya tiba-tiba kambuh, ke-trigger, misalnya saya mendengar suara dari tembok gitu, menyuruh saya untuk jedotin kepala ke tembok. Gitu. Jadi saya bisa ngadep tembok 1 jam 30 menit gitu, saya jedotin kepala ke tembok gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu nggak bisa dihentikan? Nggak bisa. Ada orang tua tapi bisa, kalau pas ada orang lain pasti akan dihentikan dong? Ada dihentikan iya, tapi waktu terjadi itu saya seperti tidak bisa mengontrol diri ya. Tidak bisa mengontrol diri, nggak sadar gitu, nggak sadar. Nah, 4 tahun berlangsung. Nah, di umur ke-26, waktu saya umur 26, itu pertama kalinya waktu itu saya masih nyetir mobil sendiri. Waktu itu suatu malam saya lagi nyetir mobil di daerah Jakarta Pusat. Tiba-tiba kambuh dan saya mendengar suara dari mobil saya sendiri. Dan mobil saya sendiri menyuruh saya untuk menabrakkan mobil saya sendiri untuk menabrakin ke motor yang ada di depan saya. Dan saya lakukan. Aduh. Jadi saya gas kenceng-kencengnya dan saya tabrakin mobil saya ke motor yang di depan saya. Dan the next thing I knew, hal berikutnya yang saya tahu setelah saya sadar, dalam tanda kutip, itu saya ngeliat ada satu motor yang sudah nyangkut di bawah mobil, ada satu bapak, satu ibu, sudah bleeding, berdarah-darah di bawah, nyangkut juga di bawah mobil saya. Aduh. Gitu. Dan itu pertama kalinya selama 4 tahun saya menjalani hidup sebagai penyintas gangguan jiwa. Tapi nggak meninggal itunya? Puji Tuhan nggak ya. Aduh. Pertama kalinya 4 tahun saya menjadi penyintas gangguan jiwa itu suara tersebut pertama kalinya menyuruh saya untuk melakukan sesuatu orang lain ya. Biasanya selama 4 tahun itu hanya untuk self harm aja gitu. Dan akhirnya di umur 26 karena semakin parah dan semakin parah itu dalam arti kata semakin sering dan gejalanya itu semakin sering. Selain frekuensi tapi juga intensitas dalam artian suaranya mulai suka menyuruh saya untuk lompat dari mall. Misalnya saya lagi ada di mall lantai atas tiba-tiba kambuh gitu. Tiba-tiba saya suka mengarah ke railing mall gitu. Waktu itu sempat ada kalau nggak ditepok ya mungkin saya udah lompat juga gitu dan suaranya udah mulai menyuruh saya untuk harm other people gitu, orang lain. Dan saya berpikir kalau misalnya ini terjadi di malam hari, orang tua saya sedang tidur, tiba-tiba kambuh, disuruh ngapain orang tua. Ya, jadi saya berpikir saya harus. Jadi Man sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa kita suka dengar bahwa ada yang bunuh diri dari apartemen, betul, dari mall, dari jembatan gitu kan. Not necessarily mereka memang ada masalah yang sangat berat banget. Maybe karena the sickness ini kita bisa anggapnya illness, sickness kan ini kan ya. Jadi. Sangat mungkin karena sebagai penyintas skitso, setelah saya 26 ke psikolog, akhirnya baru tahu ada gangguan mental 4 bukan hanya 1. Oke. Nah, salah satunya skitso. Nah, kalau memang penyintas skizofrenia itu memang kalau yang udah level akut gitu ya, mereka pada saat terjadi itu mereka tidak sadar sama sekali ya. Betul. Seperti tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Gitu. Logiknya hilang sama sekali tuh. Iya. Jadi sekarang even though kamu tahu bahwa ini adalah sebuah penyakit, pada waktu dia muncul pun kamu tidak bisa sama sekali mengontrol dia. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Di awareness only nggak nolong. Nggak. Oke, jalan keluarnya gimana? Minum obat? Ya, jadi waktu itu umur 26, pertama kali saya ke psikolog. Bukan hanya 1, tapi saya pergi ke 2 psikolog di Jakarta. Minta second opinion ke psikolog yang kedua. Ternyata diagnosa saya sama, saya mengalami gangguan mental illness 4.
komplikasi. Yang pertama namanya bipolar disorder. Saya juga penyintas skizofrenia. Saya juga seorang penyintas OCD atau obsessive compulsive disorder. Yang keempat namanya obsessive compulsive disorder. Kalau yang keempat namanya BPD atau borderline personality disorder. Jadi 4. Lalu saya harus ke psikolog sejak umur 26, seminggu 2 kali. Kalau minum obatnya setiap hari dari psikiater. Jadi 4 itu dikumpulin gejalanya adalah dengar suara atau bipolar lain lagi? Sebenarnya banyak. Kalau bipolar itu, jadi ini semua berkesinambungan gitu. Kalau bipolar itu lebih ke, kalau Gen Z zaman sekarang bilangnya, karena mungkin mereka nggak ngerti ya, mereka taunya sekedar bipolar tuh mood swing gitu. Padahal bipolar tuh bukan mood swing. Bukan ya? Bukan. Bipolar itu bukan siang senang banget ketawa-ketawa, malam dia nangis gitu, bukan. Itu bukan bipolar. Itu sekedar lagi puber aja kali ya. Jadi moodnya nggak bener. Kalau bipolar tuh ekstrim gitu. Ekstrim, dia bisa, kalau bipolar tuh B kan 2 ya. Polar kan kutub ya. Jadi ada yang namanya episode manic sama episode depressed. Gimana? Jadi kalau episode manic itu bisa berjalan seminggu, 2 minggu, 10 hari. Nanti yang episode depresi bisa juga seminggu, 10 hari, 2 minggu gitu. Nah kalau manic itu ciri-ciri orangnya adalah dia sangat talkative, dia ekstrovert banget, banyak ide muncul, tidak bisa fokus, nggak tidur sama sekali. Tapi oke, fisiknya seolah-olah oke, terus walau nggak tidur. Betul. Bisa berapa hari nggak tidur? Bisa 5 hari, 4 hari. Walah. Lalu banyak ide talkative, dia nggak mau sendirian, dia mau di luar terus, harus ada keberadaan orang lain di sekitar dia. Pokoknya aktif sekali. Banyak ide tapi nggak ada yang bisa dijalanin. Jadi pusing sendiri, nggak bisa fokus. Jadi terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak yang di pikiran dia. Tapi dia bisa fokus. Jadi ngomongnya tuh ngomong topik A belum selesai, lompat topik B, belum selesai, lompat topik C. Jadi lompat gitu. Nah itu kalau manic. Itu manic ya. Saya dengar ada juga sih pasien bipolar tuh yang malah bagus katanya pada waktu manic gitu, yang disebut manic ya. Kalau saya baru nyadar sekarang, yang disebut manic itu dia bisa nggak tidur dan dia bisa ngarang buku malahan. Iya. Betul. Kelar satu buku katanya. Betul. Nah kalau udah masuk fase depres itu dia mengurung diri, merasa orang paling worthless, paling useless. Dia lahir sebagai sebuah kesalahan, orang nggak berguna, sampah, nggak mau ketemu orang, nggak mau makan, tidur terus. Justru benar-benar terbalikannya. Sampai mau bunuh diri juga. Ya, kebetulan pada kasus saya ini bipolarnya terkomplikasi dengan namanya BPD, borderline personality disorder. Pada saat saya masuk ke fase depres, kalau BPD itu orang-orang dengan kecenderungan self-harm. Nah, jadi karena saya BPD plus bipolar dan mereka berkesinambungan, jadi pada saat saya masuk fase depres, mulai suka self-harm karena merasa orang tidak berguna gitu. Nah, terus masuk lagi ke skitso, mendengar suara yang menyuruh saya self-harm. Jadi semuanya tuh berantai gitu. Berantai. Waduh, 4 jadi 1 tuh lebih, diaduk-aduk rasanya. Betul. Kali ya. Betul. Dan saya tidak bisa berfungsi seperti layaknya anak remaja umur 20-an gitu pada waktu itu kuliah atau gimana? Udah kerja. Udah kerja, kuliah udah selesai? Udah selesai. Tapi memang pekerjaan sangat terganggu gitu. Dikeluarin dari kantor nggak? Enggak, kebetulan waktu itu saya ada bisnis usaha sendiri. Tapi memang saya tidak bisa berfungsi layaknya anak umur 26 pada umumnya karena teman-teman saya yang normal gitu ya, umur 26 mereka udah ibaratnya udah di sini gitu. Karena saya tidak bisa, produktivitasnya tidak bisa disamakan dengan mereka. Saya mungkin masih jauh di bawah karena tidak bisa berfungsi layaknya. Jadi pada waktu itu sebenarnya masih beraktivitas rohani gak sih? Usia 22 sampai 26 itu dalam kondisi sakit mental illness ini kamu masih ada ikut pelayanan di gereja atau ikut aktivitas rohani? Sama sekali? Enggak. Sebelum mental illness memang betul melayani. Waktu itu saya tergabung di GMB atau Giving My Best. Oke. Itu terkenal di zaman dulu tuh. Iya, pada zamannya. Ya, jadi nyanyi bareng GMB gitu. Nyanyi bareng GMB. Tapi setelah semua itu terjadi, udah keluar. Usia 22 itu keluar? 26-an. 25-an. Keluarnya usia 26. Pas udah akut sekali gitu. Masih usia 22 masih terlibat. Masih. Oke. 26 udahlah enggak itulah ya. Udah putus harap lah. Ya. Karena makin parah. Sangat parah. Kamu tinggalin GMB, kemudian apa yang kamu lakukan? Ya hanya melakukan apa yang bisa dilakukan dari sisi usaha ya.
gitu. Dengan segala keterbatasan ya memang ya mau nggak mau kan hidup harus berjalan, harus beraktivitas, harus kerja dan segala macam. Tapi memang sangat limited sekali. Jadi setelah saya didiagnosa 4 mental illness itu, akhirnya saya dirujuk bukan hanya ke psikolog tapi ke rumah sakit. Rumah sakit jiwa? No. Bukan, RS Cikini waktu itu. Oh, oke. Ketemu psikiater. Oh, psikiater. Psikolog saya menganggap bahwa penyakitnya terlalu banyak, terlalu complicated hanya untuk diobati dengan counseling dan terapi. Jadi harus dibantu dengan obat-obatan dari psikiater. Betul. Ya, saya minum obat 2 macam. Itu setiap hari harus saya minum untuk meminimalisir kemungkinan itu ke-trigger, dan pada saat ke-trigger pun meminimalisir juga intensitas gangguan mentalnya seperti itu. Tapi memang masih ada kemungkinan untuk ke-trigger gitu. Sekian lama saya minum, dan memang waktu itu mungkin belum dewasa rohani, jadi dan pergaulan salah juga gitu. Jadi saya merasa marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan karena seperti yang tadi saya bilang bahwa saya dari kecil sudah melayani Tuhan. Saya pikir kalau ikut Tuhan semua aman-aman, semua baik-baik saja gitu. Karena dari dulu kan saya di brainwash seperti itu dulu zaman-zaman sekolah minggu. Ternyata ikut Tuhan banyak proses gitu. Banyak yang harus kita lewati gitu. Tapi bukan karena Tuhan jahat, tapi kita diproses supaya kita progres gitu. Iya, betul. Ya bagus itu. Kita diproses supaya kita progres. Betul. Kalau nggak ada proses nggak ada progres. Tapi dulu kan saya belum ngerti itu. Jadi saya pikir ikut Tuhan ya semua akan baik-baik saja. Tapi kenapa saya melayani Tuhan dari sekolah minggu, dari SD, bahkan saya udah mengorbankan Doraemon dan kartun-kartun lainnya gitu. Tapi malah saya mengalami ini, dan memang karena pergaulan salah, ya saya akhirnya di tahun 2014 saya nyemplung di narkoba. Dan saya coba narkoba dari yang ringan-ringan, dari yang bukan narkoba kelas 1 ya, ibaratnya kayak ekstasi, inek gitu-gitu, MDMA, LSD, ganja. Nah, mulai addictednya waktu itu 2015 saya pakainya udah sabu, kokain. Gitu. Jadi udah sampai ke kokain akhirnya. Iya. Terus dari situ berlanjut sampai 2018. Saya selain pemakai juga pengedar, karena narkoba mahal ya. Gitu. Jadi mau nggak mau kan kita harus putar uang. Bahkan saya sampai jual aset lah gitu. Oh gitu. Jual mobil yang waktu itu saya nabrak orang itu sih juga mobilnya saya jual, apa segala macam, hanya untuk supaya tidak sakau gitu. Waduh. Gitu. Sampai akhirnya saya pakai narkoba dari tahun 2014 sampai 2018. Waktu kamu udah ketemu sama psikiater, dikasih obat. Jadi apakah tidak benar-benar tidak menolong sampai kamu tuh sampai harus masuk ke dunia drugs? Sebenarnya gini, kalau dari sisi berapa tahun waktu itu udah minum obat? Intensitas menolongnya betul ada sedikit perbaikan. Gitu. Ada sedikit perbaikan. Tapi memang yang namanya mental illness itu kan yang psikis itu diserang sekali gitu ya. Merasa tertolak, merasa berbeda, merasa diomongin orang, merasa tekanan-tekanan itu tekanan sosial gitu, tekanan sosial. Sedangkan waktu saya pakai narkoba, yang narkoba berikan kepada saya itu bukan kesenangan, tapi penerimaan. Teman-teman sesama narkoba itu ya nggak pernah menolak ya. Betul. Sedangkan saya merasa, orang di gereja kok malah ngomongin saya. Orang di gereja kok malah menghakimi saya. Orang di gereja kok malah menganggap saya orang gila. Orang di gereja kok malah menganggap saya orang berdosa, apa segala macam. Jadi responsnya seperti itu waktu itu dari gereja? Oh iya. Iya, Man? Iya. Oh, kamu bukannya dirangkul untuk ditolong supaya berubah? Bukan. Atau pada waktu itu memang sudah tidak bisa? Karena itu penyakit sih ya? Betul. Mau berubah juga kan memang dia anytime dia datang. Banyak orang mohon maaf ya, banyak orang Kristen yang ngalah-ngalahin Tuhan gitu. Tuhan aja kan nggak menghakimi ya, malah mereka yang manusia bukan Tuhan malah menghakimi gitu. Mereka berpikir bahwa ini si Immanuel ini kena penyakit ini karena dia punya dosa apa nih atau apa gitu. Jadi udah saya punya mental illness, saya pun diserang secara psikis oleh orang-orang yang harusnya penuh kasih, tapi malah mulutnya kayak iblis gitu ibaratnya gitu. Jadi saya merasa orang-orang justru sesama pengguna narkoba ini mereka tuh malah merangkul gitu. Waduh. Malah merasa bahwa saya diterima di sini gitu. Ya nggak heran kalau gitu ya, banyak anak-anak Tuhan larinya malah lari ke dunia. Sangat. Itulah permasalahan kita saat ini, Bu. Aduh. Gitu. Memang seringkali sih saya juga sedih sebetulnya.
Kadang-kadang penghakiman dari sesama saudara seiman itu, dan itu pasti kita rasakan sangat berat ya. Sobat Crosstalk ya, kita baru dengar dari Iman juga hal seperti itu, dan itu terjadi di sekitar kita. Orang yang memiliki masalah bukan dirangkul untuk ditolong, tapi justru kita menghakimi mereka, dan penghakiman kita itu ternyata efeknya berat sekali. Kepada pribadi, apalagi pribadi itu walaupun sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, ataupun yang baru masuk, terlebih lagi yang baru masuk, sudah langsung mungkin kabur ya dari. Dia terlebih lagi untuk kondisi saya ya, dengan mental illness gitu, punya masalah kejiwaan gitu. Makanya yang saya perhatikan orang Kristen zaman sekarang tuh nggak suka kontribusi, tapi lebih suka kritisi gitu. Daripada kontribusi, mereka lebih suka mengkritisi gitu, ya kan? Gitu. Dan menganggap ini adalah satu kelompok orang yang berbeda dari kita gitu ya. Padahal kita dipanggil untuk masuk ke dunia ini, bukan untuk menggarami dunia ini gitu dengan terang Kristus. Bukankah kita domba yang diutus ke tengah-tengah serigala? Betul. Ya, tapi kita justru menolak mereka. Betul. Tuhan, kita lebih daripada Tuhan Yesus kalau saya lihat. Tuhan, betul. Iya, Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Kita menganggap orang berdosa itu sesuatu pribadi yang aneh. Intermezzo. Kalau baca Alkitab, Tuhan tidak pernah sekalipun marah dengan orang berdosa. Tidak pernah sekalipun. Tuhan ketemu pelacur, ketemu pemungut cukai dan segala macam. Tidak pernah dicatat sekalipun dalam Alkitab Tuhan Yesus marah dengan pendosa. Tapi justru dia marah dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang merasa dirinya lebih benar dibanding pendosa. Makanya. Jadi merasa lebih benar itu lebih bahaya dibanding, walaupun berdosa juga salah gitu. Tapi maksudnya Tuhan tidak pernah tercatat dalam Alkitab Tuhan marah dengan pendosa, justru Tuhan merangkul pendosa. Tapi masalahnya orang Kristen zaman sekarang ngalah-ngalahin Tuhan itu tadi. Ya, semoga kita setelah menyaksikan ini ya, kita juga lebih terbuka ya. Siapa lagi kah yang diharapkan bisa merangkul orang-orang terhilang kalau bukan kita anak-anak Tuhan? Betul. Bagaimanakah kita bisa muncul sebagai terang kalau tidak di tengah-tengah kegelapan? Betul. Ya. Saya dipertemukan dengan satu orang ibu. Dalam kondisi high? Iya. Saya tidak tahu dia siapa. Saya tidak kenal. Dia ngajak ngobrol saya dan dia bilang bahwa saya melihat muka kamu di mimpi saya. Aduh. Lalu dia bilang pertemuan kita malam hari ini bukan sebuah kebetulan karena Tuhan yang kirim saya untuk ketemu kamu di tempat ini. Saat ini dia bilang. Dia bilang Tuhan mau mengirimkan pesan buat kamu lewat saya malam hari ini karena Tuhan sudah memperlihatkan muka kamu di mimpi saya katanya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.